Kami akan mempresentasikan pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Fadila dengan NIM D11 2021 0331 kelas N603. Saya Martina Revi Tiara Amanda dengan NIM D11 2021 0335 kelas N603. Saya Galuh Salarini dengan NIM D11 2021 033321 kelas N603. Saya Naura Salsabila dengan NIM D11 2021 03343 dari kelas N605. Lustari dengan NIM D11 2021 03360 kelas N605. Definisi korupsi. Definisi korupsi menurut para ahli yang pertama ada Syed Hussein Alatas, yaitu tindakan yang meliputi penyuapan, bribery, pemerasan, extortion, dan nepotisme. Menurut Transparency International, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan, dan keuntungan pribadi, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun kerabat dekat lainnya. Korupsi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere, corruptio, corruptus, yang bermakna menghancurkan. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingannya pribadi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Kemudian ada faktor-faktor penyebab korupsi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan termasuk aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau atau malas bekerja keras, dan juga ada aspek sosial. Untuk faktor eksternal ada aspek sikap, yaitu masyarakat terhadap korupsi, ada aspek ekonomi, aspek politik, dan juga aspek organisasi. Lalu ada dampak korupsi. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro dan dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro ada menurunnya kualitas taraf hidup rakyat, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi, meningginya pola pengeluaran masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk, menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Lalu ada dampak korupsi pada tatanan perekonomian makro, yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendahnya kinerja investasi nasional, nilai tukar mata uang rupiah merosot, lalu semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Penanganan korupsi. Hambatan struktural bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah. Lalu ada hambatan instrumental, bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada hambatan kultural, bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir hambatan manajemen, bersumber dari diabaikannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Lalu ada pemberantasan korupsi. Yang pertama, upaya pemberantasan korupsi terdiri dari penindakan dan pencegahan. Yang kedua, upaya pemberantasan korupsi terdiri belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada strategi dan subjek pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Selanjutnya ada subjek. PP 71 tahun 2000. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya ada pendidikan anti korupsi. Peran serta mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa yang pertama memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Selanjutnya menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya, menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Setelah itu membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.